sama. Dan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Malaha STH yang sudah bersedia untuk memimpin ibadah kita di siang hari ini, dan secara khusus kepada keluarga Tobi Golande yang menjadi tempat ibadah kita di siang hari ini, juga sekaligus tuan rumah kelompok pelayanan 3. Dihormati pengurus Bapak Jemaat Eklesia Golondale, yang kami hormati pengurus Bapak dari kelompok 1 sampai kelompok 11, Bapak-bapak anggota Jemaat Eklesia Golondale yang hadir pada saat ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana hanya karena kasih dan kemurahan-Nya lah sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, terlebih kesempatan untuk dapat bersama-sama berkumpul di rumah keluarga kekasih kita di tempat ini, keluarga Tobi Golande yang menjadi tuan rumah dalam kelompok pelayanan 3 sehubungan dengan ibadah gabungan kategorial Bapak Ibu di Jemaat Eklesia Golondale. Pada kesempatan ini juga kiranya kami meminta kepada Bapak Pendeta yang akan memimpin kita dalam ibadah kita pada siang hari ini, Bapak Pendeta Agustinus Malaha, Sarjana Teologia, agar kami Bapak-bapak kelompok 3 ada pokok doa yang akan tolong didoakan. Yang pertama, keluar rumah di mana anak kekasih mereka beberapa 1 bulan yang lalu mengalami kecelakaan dan sekarang dalam proses penyembuhan. Yang kedua, orang-orang tua kami, saudara kami, yaitu Bapak Ella Boesani di dalam masa, saudara kekasih kami Bapak Christian Wiratempali yang sekarang dalam proses diberikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalani kehidupan ini. Juga kami Bapak-bapak kelompok pelayanan 3 yang hadir pada saat ini, kiranya senantiasa didoakan dalam pekerjaan kami dan dalam tanggung jawab kami sebagai bapak keluarga. Juga pada kesempatan ini kami memohon maaf kepada bapak-bapak apabila kondisi tempat kami yang barangkali tidak nyaman, itu kira-kira dapat dimaklumi. Kemudian juga pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak kelompok pelayanan 3 yang telah berpartisipasi dalam menyediakan semua ini, terlebih dalam mengatur tempatnya. Dan terlebih khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu kelompok pelayanan 3 yang telah membantu kami, terlebih dalam menyediakan hidangan bagi bapak-bapak. Karena betullah kata-kata bijak yang mengatakan bahwa keberhasilan seorang bapak itu ada kekuatan seorang ibu yang menopang di baliknya. Kami tidak bisa berbuat banyak ini kalau tanpa dukungan dari ibu-ibu dalam kelompok pelayanan 3. Hai Bapa Deka
suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita hadir pada saat bukan senang, kehidupan rumah tangga kita dalam keadaan baik-baik, bahagia, karena sudah sangat bahasa kasarnya sebagaimana hidup sebagus, senang, lantas tidak muncul itu tanggung jawab. Tapi bagi saya pada saat banyak permasalahan dalam keluarga kita, maka disitulah harus kita tampil sebagai suami atau bertanggung jawab pada saat tersebut. Tuhan hadir pada saat kita dalam penderitaan, memberikan kasih sayang. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Menanggapi pertanyaan yang diberikan kepada kami, saya kira hanya ada dua yang menjadi tanggung jawab seorang suami, yaitu dari segi moral dan materi. Dari segi moral, sebagai seorang imam keluarga, tentunya tanggung jawab kita adalah memberikan hal-hal contoh yang terbaik dalam bertindak, bertutur. Dan dari materi, tentunya di dunia ini sudah bukan menjadi suatu hal yang bukan khusus, tetapi sudah kebutuhan di mana keluarga kita itu membutuhkan kehidupan ekonomi yang bagus. Nah, sebagai seorang kepala rumah tangga, tanggung jawab kita adalah tentunya menggalang dana untuk kehidupan keluarga kita. Jadi dari saya adalah dari moral dan materi. Terima kasih. Nah, semua berat. Tadi Pak Pendeta tanya yang berat. Ya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga ini kita semua pahami banyak tantangan terhadap hubungan kita dengan rumah tangga. Yang menurut kami di sini secara umum, suami itu punya tanggung jawab spiritual, yaitu yang disebut dengan menjadi imam, kemudian menjadi pemimpin dalam hal-hal yang rohani dalam rumah tangga. Yang kedua, tanggung jawab emosional, artinya kita mempunyai tanggung jawab memimpin istri ataupun keluarga dalam sikap tulus, ya, dan penuh kesabaran. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Ger, tanggung jawab finansial. Ya. Itu merupakan satu tanggung jawab kita mengurus keuangan rumah tangga. Ya. Biaya-biaya hidup kita atur. Ya. Kita atur, kita serahkan kepada ibu rumah tangga. Kemudian tanggung jawab sosial. Kita harus mengatur atau menjaga hubungan secara luas, secara sosial. Mulai dari rumah tangga kita, mulai dengan masyarakat, berjemaat. Nah, itu kita harus lindungi keluarga kita dari hubungan yang baik. Mungkin itu dulu yang tambahan dari saya. Terima kasih.